Ya, selamat pagi, shalom. Nggak kedengaran suaranya Pak Yudi. Dengar Pak Yudi. Pak Yudi nggak kedengaran. Belum kedengaran. Pak Yudi suaranya nggak kedengaran. Oh, sebentar ya. Halo Pak. Halo. Bu Lina. Iya, baca. Bu Yes, baca. Belum pulang dari Amerika ya? Belum. Karena apa sih Bu? Enggak sih, Bapak. Tes. Belum. Masih cari, enggak lagi cari seat pesawat. Kalau sekarang udah kedengaran? Soalnya di Amerika juga. Dia harusnya pulang minggu ketiga ini, tapi katanya diundur karena Trump punya itu peraturan baru. Oh ya? Iya itu berubah-berubah terus nih. Jadi kemarin udah tanya sih, oke sih. Tergantung sih ya, dia statusnya apa juga tergantung gitu. Selama kita nggak macam-macam ya. Iya, sama nggak macam-macam nggak apa-apa. Ya, satu macam aja Ibu. Satu macam aja. Iya, satu macam aja. Ya. Macam-macam pusingnya. Suara saya bisa dengar ya? Iya bisa. Iya. Oke. Mari kita mulai. Selamat pagi. Oke. Iya. Berseri-seri Pak Yudi. Haleluya. Iya. Yuk, kita nggak masukin berita. Oh, belum. Mau mulai saya ini dulu silent deh. Kalau mau mulai ya. Kita mulai pelajaran kita. Bapak lagi silent Pak. Gimana sekarang? Udah bisa dengar? Jelas Pak, jelas. Oke. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih-Mu, Engkau telah membimbing kami dan memberkati kami dengan hari yang baru. Kami percaya hidup kami di dalam tangan Tuhan. Segala hal yang kami jalankan dalam hidup kami, Engkau yang menyertai. Karena Engkau Bapa, Engkau Immanuel bagi kami. Bapa di surga, saat ini kami hendak mempelajari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam kami, supaya kami bisa memahami setiap firman yang akan kami dengarkan. Tolong ya Bapa, kasih karunia-Mu benar-benar bekerja di dalam kami, hati dan pikiran kami. Kami pun bisa belajar dari firman-Mu, sehingga kami tahu dan bisa melihat jalan-jalan yang baik dari Tuhan, dan mampukan kami untuk menempuh semua jalan-jalan-Mu. Tolong ya Bapa, Engkau yang memperhatikan segala kehidupan kami, Engkau yang melihat segala hal yang sedang kami hadapi, dan kami percaya ketika kami berserah kepadamu di dalam iman, maka Engkau yang akan membukakan jalan bagi hal-hal yang sedang kami hadapi. Dan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah tertidur, Engkau senantiasa menjaga, dan telinga-Mu senantiasa ada bagi setiap anak-anak-Mu yang berdoa. Terima kasih Bapa, kami ingin memuliakan nama-Mu lewat pelajaran ini, dan kami berserah penuh hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik. Hari ini kita akan melihat bersama-sama mengenai tulah kata, ya, tulah kata. Seperti apakah tulah kata ini? Kita baca terlebih dahulu firman Tuhan di Keluaran 8 ayat 1 sampai 15. Oke, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi,
maka aku akan memelahi seluruh daerahmu dengan kata. Kata-kata akan mengeriak dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah kata-kata lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah tuanku katakan kepadaku bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuhanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkanlah oranglah, bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita perhatikan di sini, tulah katak 10 tulah itu pernah muncul di Mesir, dan itu merupakan suatu sejarah yang pernah terjadi, sejarah nyata yang pernah terjadi. Tetapi ini bukan hanya sejarah zaman dahulu kala, melainkan ini memiliki tujuan bagi kita untuk meneguhkan iman kita dan membuat kita berjaga-jaga. Ya. Kasih di mana, Kesia? Ada di mana? Oh, you mention. Baik. Jadi kalau kita perhatikan, sepuluh tulah itu pada akhirnya berbicara tentang 10 malapetaka. Dan di dalam kitab Wahyu bicara juga tentang malapetaka. Ya. Malapetaka itu antara lain malapetaka meterai, kemudian malapetaka sangkakala, kemudian malapetaka cawan. Jadi ada 7 meterai, malapetaka 7 meterai, malapetaka 7 sangkakala, malapetaka 7 cawan. Jadi ini bicara tentang malapetaka. Kalau kita dengar kata malapetaka, enak gak dengarnya ya? Pasti gak enak dengarnya, betul ya? Tetapi Tuhan telah menetapkan malapetaka ini untuk dijatuhkan atas dunia, sama seperti Tuhan telah menetapkan untuk dijatuhkan kepada Mesir. Hal ini pada akhirnya memberikan suatu peringatan bagi kita bahwa apa? Malapetaka akan diturunkan kepada dunia, kepada Babel, kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berdosa dan hidup di dalam kejahatan. Makanya untuk terhindar dari malapetaka itu kita perlu apa? Hidup benar. Nah ini, kita perlu hidup benar. Jika kita hidup benar, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan terhindar dari segala malapetaka. Nah,
hari ini kalau kita lihat mengenai katak, tulah katak, tulah pertama darah kan? Ya, tulah pertama darah. Katak ini, tulah katak dalam bahasa Ibrani katak itu adalah separdea. Separdea. Ini dari akar katanya sapar, artinya lompat-lompat, gitu ya, melompat. Ini seperti sifat dari katak itu, gitu ya. Nah, pada tulah yang kedua ini ada begitu banyak katak yang bermunculan. Sebelumnya Sungai Nil itu katak-katak itu hanya di Sungai Nil, ya. Tetapi sekarang kata-kata itu sampai pergi ke rumah-rumah katanya, sampai memanjati, artinya apa? Melompati sampai ke manusianya, sampai ke rakyat Mesir. Dikatakan bukan hanya istana Firaun, tempat tidur Firaun juga, rumah pegawai Firaun, rakyatnya, sampai ke oven katanya, sampai ke oven, ya kan? Sampai ke tempat bikin kue. Semuanya apa? Semuanya katak datang. Bisa bayangkan kalau misalnya katak itu datang di rumah kita sampai masuk ke oven. Dan masuknya itu bukan cuma satu, banyak sekali kataknya. Geli kan? Geli sekali gitu. Nah, katak itu binatang amfibi yang menjijikan kalau kita lihat. Dan ketika dia bersuara, apakah semua senang dengar suaranya? Berisik ya? Itu cuma 1 atau 10 atau mungkin 20. Bayangkan ini. Seluruh tanah Mesir penuh dengan katak. Kalau misalnya 100 katak aja lah di dalam ruangan ini, gimana? Nggak nyaman kan? Maka kita bisa lihat ini menjadi hal yang sangat mengganggu bagi orang Mesir. Bagi orang Mesir. Biasanya orang Mesir ketika mandi di Sungai Nil, mereka dengar rerek, ya udah gitu kan. Ini apa? Sudah sampai di rumah udah banyak sekali suaranya, jadi sangat-sangat terganggu. Nah, biasanya orang Mesir mereka itu berhati-hati kalau mau sentuh sesuatu. Nah, pemahaman mereka waktu itu, jika menyentuh katak, ya kulit katak itu, mereka akan merasa kesucian mereka itu ternodai. Mereka akan tercemar, akan najis katanya. Rasa kotor gitu. Bisa bayangkan, tidak terhitung jumlah katak masuk sampai ke rumah mereka, sampai ke dapur mereka, sampai ke tempat tidur mereka, sampai ke semua tempat, bahkan sampai ke toilet mereka. Ya kan? Sangat-sangat tidak nyaman. Mereka akan merasa jijik. Ini hal yang mengerikan. Bahkan kalau kita lihat di Imamat 11 ayat 10 dikatakan bahwa katak itu adalah binatang yang najis, ya, binatang yang najis. Nah, kenapa Tuhan menurunkan tulah katak ini? Apa tujuannya? Ya, apa tujuan Tuhan menurunkan tulah katak ini? Ya, kita lihat Keluaran 8 ayat 1 sampai 2, kita baca. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan memelahi seluruh daerahmu dengan katak. Jadi tujuan Tuhan memberikan tulah katak supaya apa? Supaya Firaun mengizinkan orang Israel pergi beribadah. Sekarang saudara, apakah ada yang menahan kita untuk datang ke gereja untuk beribadah? Nggak ada kan? Tidak ada. Ya. Apa perlu Tuhan kirim katak? Benar ya? Ya. Tujuan Tuhan memberikan katak itu supaya Firaun akhirnya apa? Ya sudah, kalian pergi aja beribadah. Seperti itu. Tuhan ingin supaya umatnya datang beribadah. Bayangkan, Allah menyebut umat Israel sebagai umatku, berarti milik dia kan? Sama seperti Tuhan sementara menyatakan bahwa apa? Kita yang belajar Alkitab hari ini, kalian semua umatku, beribadahlah ke hadapan Tuhan.
Artinya apa? Tuhan bertanggung jawab atas kita. Sama seperti Tuhan bertanggung jawab atas umat Israel. Maka jika kita adalah umat Tuhan, kita perlu beribadah kepada Tuhan. Harus bersyukur atas perlindungan, atas tuntunannya. Harus seperti itu. Kita harus menjalani kehidupan yang senantiasa beribadah. Allah bilang apa? Aku akan menurunkan tulah, kata itu. Jika kamu, Firaun, tidak membiarkan umatku beribadah. Artinya apa? Bukan cuma satu kali ibadah terus selesai, bukan. Tapi secara terus menerus. Allah menunjukkan kedaulatannya. Ya. Kalau kita lihat, kata itu datang, kemudian apakah pergi? Nggak pergi kan? Caranya gimana? Caranya hilang. Tuhan bilang apa? Oke, kata-kata tugasnya selesai. Sekarang mati. Mati mereka semua. Langsung mati. Tuhan berdaulat atas hidup mati. Tuhan berdaulat atas segala ciptaan. Ya kan? Setelah mereka melakukan tugasnya, selesai. Ingat Harun? Apakah dia mati gara-gara sakit? Apakah Musa gara-gara dia udah kena jantung terus mati? Enggak, seperti itu. Sehat-sehat semuanya. Matanya pun masih bisa lihat jelas. Tetapi mereka mati karena apa? Karena firman Tuhan. Tuhan bilang, tugasnya sudah selesai. Naik ke atas gunung. Kemudian di situ, oke, mati sekarang. Udah langsung mati. Tuhan berdaulat. Itu sebabnya kita hanya memegang Tuhan yang memiliki kedaulatan itu. Hidup mati kita, segala kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya kita berserah kepadanya dan bersyukur, memohon kepadanya. Jadi kalau kita lihat mengenai tulah ini, Tuhan telah memberitahukannya lebih dulu. Ya. Jadi Tuhan beritahu lebih dulu. Artinya apa? Dia memberikan peringatan kepada Firaun supaya Firaun itu berubah dan dia izinkan. Tetapi ternyata dia tidak berubah. Ya. Dia tidak berubah. Sini dikatakan, ya, jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan kata. Jadi Tuhan akan menulahi katanya. Tuhan akan menurunkan penghakiman, gitu ya. Menulahi. Tuhan akan menghakimi. Keluaran 8, 5-6. Coba kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam, dan buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir. Di sini segala air di Mesir. Jadi bukan hanya di sungai Nil itu keluar. Jadi Harun dengan tongkatnya diarahkan ke air sungai Nil, akhirnya kataknya muncul semuanya. Terus dia lewat, ada kolam renang si bapak siapa gitu. Diparuh tongkatnya, keluar juga katak dari situ. Terus dia lihat ada selokan, ada air di situ, diarahkan tongkatnya ke situ, muncul lagi semuanya. Jadi semua air yang ada di Mesir keluar katak. Sangat dahsyat makanya. Tetapi ini tidak mengganggu orang Israel ya? Karena mereka dilindungi, mereka umat Tuhan. Jadi kapan tulah ini terjadi? Kalau kita lihat setelah tulah darah, Firaun nggak izinkan Israel pergi kan? Ya, nggak izinkan Israel pergi beribadah. Maka Allah suruh memperingatkan Firaun. Allah suruh Musa, Harun pergi menghadap Firaun, peringatkan mereka. Kalau kita baca Keluaran 7 ayat 25, di situ dikatakan, demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Artinya apa? Tulah darah itu berlangsung berapa lama? 7 hari. Ya kan? 7 hari. Tetapi kalau kita lihat setelah tulah yang pertama ini, setelah berlangsung,
Allah mengutus Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, kemudian kasih peringatan. Ya, kasih peringatan. Kita lihat kalendernya aja lebih gampang. Ya. Jadi tulah yang pertama itu terjadinya dari hari Sabtu tanggal 25 di bulan Adar kedua. Adar kedua itu kalau bulan-bulan Israel setiap 3 tahun sekali itu ada 13 bulan. Ada berapa bulan? 13 bulan, gitu ya. Karena mereka menggunakan kalender siklus bulan. Ya, bulan. Kalau kalender kita 1 tahun berapa? 365 hari. Kalau mereka cuma 354 hari, maka setiap 3 tahun akan ada 1 bulan yang tersisa. Sehingga disebut sebagai bulan 12 yang kedua. Ini bulan 12 yang kedua, atau dikenal sebagai Adar yang kedua. Adar yang kedua. Jadi di bulan Adar yang kedua tahun 1447 sebelum Masehi, di hari Sabtu tanggal 25, tulah darah itu mulai berlangsung 7 hari sampai ke tahun berikutnya. Tahun berikutnya itu 1446 sebelum Masehi. Bulan pertama yang dikenal sebagai bulan Abib, ya. Bulan pertama bulan apa? Abib. 7 hari berarti tulah darah itu berlangsung sampai hari Jumat tanggal 2. Hari Jumat tanggal 2, ya. Sampai hari ke-7, keesokan harinya, ya, tulah katak, ya, tulah katak. Jadi kalau kita lihat, ya, setelah diberikan peringatan, langsung terjadi. Makanya tulah katak itu, jadi pada tanggal 3 hari Sabtu, tanggal 3 bulan Abib, Musa dan Harun datang kepada Firaun. Izinkanlah umatku pergi beribadah. Firaun bilang apa? Nggak boleh. Nggak kasih izin. Akhirnya apa? Langsung terjadi tulah katak. Nah, ketika itu terjadi semuanya, setelah terjadi, Firaun bilang apa? Waduh, ternyata dahsyat sekali gitu kan. Tulah ini, tolong doalah kepada Tuhanmu supaya kata-kata ini pergi. Nah, Musa tanya kan, kapan kamu mau kata-kata itu pergi? Firaun bilang apa? Besok. Besok. Akhirnya tulahnya berhenti kapan? Tulahnya berhenti pada Tulahnya berhenti pada tanggal 4, ya, tanggal 4 bulan pertama, bulan Abib. Ya, keesokan harinya di hari Minggu, ya, di hari Minggu. Bisa mengerti sampai sini? Ya. Bayangkan, kenapa besok? Sekarang, misalnya kita sementara menderita, luar biasa menderita, terus datang kepada pendeta, terus pendeta tolong doakan saya. Terus pendeta tanya, kapan mau masalahnya selesai? Apakah ada yang bilang besok? Ya, semua maunya apa? Hari ini juga maunya selesai, saat ini juga harus selesai, ya kan? Muncul pertanyaan, kenapa Firaun mintanya besok? Betul kan? Karena dia ingin memastikan ini mungkin cuma kebetulan. Ini kayaknya cuma kebetulan, fenomena alam saja. Ini kita bisa bayangkan seperti apa keras kepalanya Firaun itu. Ya, sangat-sangat keras kepala. Kita tidak boleh keras kepala. Ya. Firaun memohon doa kepada Tuhan supaya kata-kata itu dijauhkan daripadaku dan rakyatku. Keluaran 8 ayat 8. Ayat 9. Oh, kapan maunya? Ayat 10 dibilang apa? Besok. Besok. Makanya banyak kali anak-anak Tuhan itu ketika memohon kepada Tuhan, maunya itu pergumulan selesainya kapan? Segera. Betul kan? Maunya segera.
Tetapi ketika Tuhan bilang, ayo lembutkan hatinya, maunya kapan? Nanti. Nah, kita tidak boleh seperti itu, ya, tidak boleh seperti itu. Harus melembutkan hati kita. Pada akhirnya Tuhan membuktikan, ya, membuktikan seperti apa? Keesokan harinya kata-kata itu mati semuanya. Keluaran 8 ayat 10 dikatakan, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuhanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kamu. Tiada Allah seperti Tuhan. Beda dengan tetangga kan? Ya, kalau tetangga tiada. Nah itu. Tetapi kita hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan saja Allah. Maka kita bisa perhatikan kata-kata itu mati pada tanggal 4 bulan pertama di hari Minggu, ya, di hari Minggu. Setelah telah terjadi apa yang tampak, gitu ya, hasil dari itulah. Kalau kita lihat kata berkembang biak sangat banyak di Sungai Nil. Di Keluaran 8 ayat 3 bahasa Indonesia sehari-hari, Sungai Nil akan penuh dengan kata. Mazmur 105 ayat 30, kata-kata berteriakan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Jadi bisa bayangkan begini. Pagi itu Firaun masih pergi ke Sungai Nil. Terus ada suara kata, ya kan, di Sungai Nil. Dia dengar, dia lihat ada lompat-lompat, oh iya, bisa tahu. Tetapi setelah dia menolak apa yang Tuhan sampaikan, dia menolak firman yang disampaikan oleh Musa dan Harun, kata-kata tiba-tiba jadi sangat banyak. Sangat banyak dalam seketika. Hebat ya? Jadi itu Tuhan menunjukkan kuasanya luar biasa. Ini bukanlah fenomena alam. Ini merupakan kedaulatan Allah yang sulit dijelaskan. Bagaimana mungkin hari-hari biasa, atapnya ya biasa-biasa saja gitu kan. Tiba-tiba sekarang sudah sangat banyak dan memenuhi seluruh tanah Mesir. Wah, itu. Pada akhirnya Firaun dan rakyatnya kewalahan. Hasil berikutnya apa? Banyak kata naik dari sungai Mesir. Naik katanya, ya, naik. Kata itu naik akan memanjati engkau, memanjati rakyatmu. Jadi ini dengan sengaja Tuhan suruh apa? Kamu kata-kata pergi tempel tuh ke orang-orang Mesir. Jadi kita bisa lihat bagaimana Allah dia melindungi umat Tuhan dengan menyerang musuh dari umat Allah. Maka kita, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tapi jangan sampai banyak orang yang terlalu percaya diri, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, haleluya. Pulang gereja lakukan dosa. Terus apa? Oh, kita lebih dari pemenang, wah hidup semaunya, ya kan? Tuhan pun akan hukum orang yang seperti ini, meskipun dia menyatakan dirinya anak Tuhan. Jadi kita bisa lihat Allah bekerja seperti apa? Seperti sementara mengatur strategi untuk perang. Dan Allah gunakan bukan untuk apa ya? Menggerakkan bangsa-bangsa menyerang Mesir. Mesir waktu itu ya kira-kira seperti Amerika zaman sekarang. Iya kan? Waduh, negara berkuasa, sangat berkuasa. Bangsa-bangsa tunduk. Ya kan, banyak yang jadi budak di Mesir. Tetapi Allah menaklukkan Mesir bukan dengan senjata-senjata dunia, tetapi dengan ciptaan yang remeh. Kata remeh kan? Ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana Allah bekerja. Kemudian kata-kata masuk sampai ke rumah, istana, tempat tidur, tempat makan, sangat-sangat banyak. Bahkan ke tempat yang rahasia sekalipun kata masuk sana. Ya, cuma dia yang tahu, tetapi kata juga ada di situ. Akhirnya terganggu semuanya. Gitu ya. Tidak ada tempat yang kata itu tidak pergi. Pergi kemanapun. Sudah diusir, masuk lagi. Akhirnya jadi kotor kan? Kalau satu kata masuk ke dalam
kamar kita. Apa kita sudah keluar dia, sudah keluar gitu kan. Pasti kita ngepel kan. Bayangkan katak itu tidak terhitung banyaknya masuk ke dalam rumah, ke pekarangan, ke dapur, ya. Jadi dipenuhi dengan katak. Sangat-sangat kotor jadinya rumah mereka, ya, rumah orang Mesir. Apalagi kalau kita lihat ketika Tuhan keesokan harinya di hari Minggu, Tuhan bilang apa? Katak-katak itu akan pergi. Cara perginya gimana? Mati. Jadi mereka mati. Satu katak mati. Ya sudah gitu kan. Tinggal kita buang, gitu kan? Tetapi di sini kata apa? Semua katak-katak itu mati sampai tanah bau busuk. Tanahnya bau busuk. Bau busuk. Sudah kotor, bangkai katak ada, bau juga. Wah, ini sangat-sangat mengerikan, ya, sangat-sangat mengerikan. Mereka ingat tulah yang pertama itu 7 hari ada darah di mana-mana. Bahkan bak mandi, kolam renang, galon air gitu kan, semua teko juga selokan semua jadi darah semuanya. Semua ini juga ikan-ikannya mati. Darah kalau dibiarkan 1 malam, apakah itu nggak muncul bau? Muncul kan? Pernah lihat darah itu dibiarkan selama 2 hari 3 hari? Akan ada belatung ya? Bayangkan itu 7 hari. 7 hari. Berarti apa? Semua tanah Mesir itu sudah bau busuk. Ditambah lagi kataknya juga mati, bangkainya bertumpuk-tumpuk, akhirnya tambah bau busuk di mana-mana. Jadi semua bau busuk itu diakibatkan apa? Ketidaktaatan kepada firman Tuhan. Saudara, dosa itu baunya busuk. Dosa itu baunya busuk sebenarnya. Tetapi karena itu tidak terlihat oleh mata, kita nggak bisa cium. Tetapi Tuhan menciumnya, bau itu. Makanya dikatakan kita harus menjadi bau yang wangi untuk orang. Bau apa? Keselamatan, bukan bau mematikan. Ya, jadi kita bisa lihat reaksi Firaun seperti apa. Setelah kata-kata itu bermunculan, wah panik kan? Ahli-ahli Mesir bilang apa? Oh Firaun, tenang. Mereka juga lakukan hal yang sama dengan mantra mereka. Mereka lakukan hal yang sama. Tetapi kita harus ingat bahwa apa? Mereka bisa membuat kata-kata itu bermunculan, tetapi tidak bisa mengusir kataknya. Artinya apa? Mereka bisa menambah masalah, tetapi nggak ada solusi. Sekarang kalau kita adalah pemimpin, kita menjadi Firaun, ya kan? Terus tampil gitu kan, bawaan-bawaan terus bilang, oh cuma keluarin kata aja gampang, kami juga bikin, nih jadi kata. Apakah kita akan bilang, oh bagus juga kamu ya, hebat ternyata. Apa seperti itu? Kita akan bilang apa? Ngapain tambah-tambahin katanya? Iya kan? Buat apa? Coba kalian usir semuanya. Gak bisa ternyata. Ya, tidak bisa diusir. Jadi mereka hanya bisa apa? Tambahin permasalahan. Itulah setan. Setan hanya bisa menambah masalah. Ya. Makanya kita harus mencari Tuhan untuk bisa ada jalan keluar. Hanya Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar. Tetapi Firaun dengan pikiran yang begitu sempit, dia bilang apa? Pas dia itu, bisa ternyata. Alih-alih sihir saya juga bisa lakukan itu. Itu kayaknya itu cuma fenomena alam. Makanya pas ditanya, kapan supaya kata-kata itu hilang? Dia bilang apa? Besok. Karena dia lihat bahwa apa? Alih sihir saya bisa kok. Jadi hati Firaun itu dikeraskan.
ya, dikeraskan. Dia memohonkan supaya Tuhan, supaya Musa berdoa kepada Tuhan supaya kata-kata itu dijauhkan. Ya. Kemudian apa? Dia janjikan kalau kata-kata itu pergi, maka aku akan biarkan orang Israel beribadah kepada Tuhan, memberikan korban persembahan. Tetapi setelah permintaannya dijawab, setelah solusinya diberikan, setelah bernafas lega, Firaun apa? Tetap berkeras hati. Dia mengingkari janjinya. Jadi saudara, ini pun menjadi pelajaran bagi anak-anak Tuhan, orang yang percaya. Ketika sedang permasalahan berat, cari Tuhan yang luar biasa. Tapi ketika masalah itu selesai, apakah tetap mencari Tuhan? Nah ini, ya, karena banyak anak Tuhan, banyak orang yang percaya, pada akhirnya setelah masalah selesai, mereka bikin masalah lain. Seperti itu. Jadi kita benar-benar harus melihat Tuhan, masalah ini, pergumulan ini bisa terselesaikan karena Tuhan. Bantu saya untuk apa? Lihat kehendak Tuhan apa, supaya saya bisa jalan. Makanya kalau ada yang waktu-waktu ketika ada jemaat berdoa, saya selalu bilang berdoa, tanya kehendak Tuhan apa. Tuhan, ini sementara ada pergumulan seperti ini, apa kehendak Tuhan untuk saya sadari. Dengan demikian, setelah sadar masalahnya itu disingkirkan oleh Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan apa dan jalankan. Jika kita hanya ingin masanya selesai tanpa tahu kenapa Tuhan izinkan itu terjadi, sia-sia semuanya. Ya, jadi kita harus mencari Tuhan. Tuhan, kenapa permasalahan ini terjadi? Kenapa di dalam keluarga anak seperti ini, orang tua seperti ini? Kenapa pekerjaan seperti ini? Kenapa pelayanan seperti ini? Semua hal kita harus tanya, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu? Karena kalau kita tidak cari kehendak Tuhan, akan muncul kehendak masing-masing. Anaknya mau apa, orang tuanya mau apa, ya, masing-masing semuanya. Jadi kita harus melembutkan hati kita, jangan seperti Firaun. Dia telah berkeras hati, dia telah bertekad untuk berkeras hati. Ya, itu yang terjadi. Maka kita harus berjaga-jaga. Harus berjaga-jaga. Nah, sebagai kesimpulannya, apa arti sejarah perusahaan lewat tulah katak ini? Kalau kita perhatikan, tulah katak ini muncul dan sampai ke seluruh tanah Mesir. Bahkan setelah katak itu mati, baunya pun sampai ke seluruh tanah Mesir. Kalau kita baca kitab Wahyu 16 ayat 13 14. Nah, pada malapetaka cawan yang ke-6 dikatakan 3 roh najis yang menyerupai katak akan keluar dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu. Jadi bisa bayangkan di sini, ya, 3 roh najis menyerupai katak. Tadi di awal, ya, katak itu adalah binatang yang najis kan, binatang yang kotor, yang mengotori. Di akhir zaman akan muncul katanya, dan roh najis itu yang menyerupai katak itu akan menajiskan, berusaha menajiskan, mengotori semua anak-anak Tuhan, bahkan orang-orang yang telah berusaha untuk menguduskan dirinya. Ini bicara tentang siapa? Roh najis. Ini menunjuk pada roh-roh setan, roh-roh jahat. Dan ini bukan berbicara tentang dukun, bukan tentang yang kita pahami, oh ya tradisi daerah-daerah, bukan. Kita tidak mau membahas mengenai hal yang seperti itu. Kita mau membahas tentang apa? Akan ada naga, binatang, kemudian nabi palsu. Ketika mereka berbicara, yang keluar apa katanya? Roh yang menajiskan, roh jahat. Kalau kita lihat itu nabi, tapi palsu. Nabi tapi palsu. Nabi itu adalah berbicara, menyampaikan firman Tuhan tentang apa yang akan terjadi di masa depan.
Tetapi ketika Nabi itu berbicara, yang keluar justru hal-hal yang palsu, yang mengotori hati dan pikiran jemaat kudus. Makanya kita harus memiliki telinga yang membedakan. Nah, kalau kemarin Rabu doa kita berbicara mengenai perlu memiliki telinga yang mendengarkan, memahami apa yang Tuhan maksudkan. Tetapi kita harus maju untuk apa? Bisa membedakan. Yang sedang saya dengar ini firman Tuhan atau firman apa ini? Jangan seperti Hawa. Hawa, kalau kita baca Kejadian pasal 3, ular bilang kan, tentulah Allah berfirman. Pas dia ngomong begitu, tentulah Allah berfirman, semua pohon di taman ini tidak boleh kamu makan buahnya, bukan? Hawa langsung apa? Oh, ini firman Tuhan ternyata. Jadi dia langsung apa? Dia berikan telinganya. Kita tidak boleh demikian. Makanya kita perlu penggaris, alat ukur, tongkat pengukur seperti di Wahyu pasal 11. Tongkat pengukur untuk tahu, untuk membedakan. Jika kita tidak memiliki itu, kita pun akan jatuh. Makanya kenapa kita perlu belajar firman Tuhan? Ya, karena hal ini, saudara. Jadi harus berjaga-jaga. Hal tersebut akan terjadi. Di hari akhir akan terjadi. Di akhir zaman 3 roh najis yang menyerupai kata akan berkeliling di seluruh dunia, menggoda dunia. Cara menggodanya gimana? Lakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Kalau perlu turunkan api dari langit. Ketika api diturunkan dari langit di hadapan kita, maka kita akan bilang apa? Dahsyat, haleluya, Tuhan dimuliakan. Ini orang benar ini. Saya akan ikut dia. Dia bisa turunin api dari langit, betul kan? Harus berjaga-jaga. Jika itu terjadi, saudara, jangan ikut itu. Alkitab sudah kasih tahu. Tetapi kembali lagi apa? Meskipun suara firman itu disampaikan, tidak semua orang memiliki telinga yang mendengarkan. Ya, karena apa? Karena ada juga yang hatinya, pikirannya, hidupnya sudah terarah dan memang hanya ingin kepada hal-hal yang ajaib saja. Tuhan maunya apa? Nggak mau tahu. Ini bahaya, sangat-sangat bahaya. Ya, karena dikatakan bahwa apa? Roh jahat ini, 3 roh najis ini akan berbuat hal-hal yang ajaib. Sampai apa? Orang tidak sadar akan ikut. Ternyata apa? Ternyata dibimbing bukan kepada Tuhan, menyimpang. Dan itu akan menyebabkan apa? Yang awalnya percaya Tuhan, awalnya ikut firman, awalnya cinta firman, menyimpang dan pada akhirnya melawan Tuhan. Saudara, apa bisa kita melawan Tuhan? Ya kan? Sulit ya? Nggak akan bisa. Karena Tuhan yang punya bumi, ya. Nah, misalnya Tuhan bilang gini, oh mau lawan saya, ya sudah, tinggalin bumi. Lo mau pergi kemana kita? Ya, planet Mars belum siap untuk nampung kita soalnya. Ya, jadi nasihat bagi kita apa? Ya, nasihat bagi kita apa? Kita baca Wahyu 16 ayat 15 sama-sama. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Nah, di sini dikatakan kita harus apa? Harus memperhatikan pakaian kita. Bukan pakaian kuning, mandi, bukan itu. Tetapi pakaian di dalam kitab Wahyu menunjuk kepada perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Artinya apa? Kita menjalani kehidupan yang terpisah dari dunia. Kita menjalani kehidupan yang menampakkan kebenaran. Tetapi bagaimana kita bisa, bagaimana orang yang percaya bisa hidup menampakkan kebenaran jika tidak mempedulikan firman yang adalah kebenaran. Nah, makanya tugas kita besar. Tugas dari Tuhan bagi kita besar. Untuk apa?
untuk menemukan dan bagaimana berdoa supaya banyak orang cinta firman, menerima firman. Dengan menerima firman itu bisa semakin dipersiapkan umat Tuhan, ya, dipersiapkan umat Tuhan. Tuhan datang seperti pencuri katanya. Yang sampai dia datang, wah kita nggak siap katanya. Ya, artinya apa? Ketika kita ada pakaian kebenaran, berarti dosanya nggak ada, ya kan? Ketika Tuhan lihat kita, ini orang benar, ini pakai baju. Ya. Saudara, ketika Adam dan Hawa itu di Taman Eden, di dalam Taman Eden, mereka pakai baju nggak? Enggak kan? Malu nggak mereka? Nggak malu. Tetapi setelah jatuh dosa, mereka pakai baju nggak? Saat itu, enggak kan? Mereka nggak pakai baju, tetapi malu nggak? Malu. Jadi malu atau tidak malu itu gara-gara apa? Ada dosa atau tidak? Nah, ini. Itu sebabnya hari ini mari kita berusaha untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan sehingga kita bisa dijauhkan dari segala pencobaan, godaan dosa. Atau meskipun ada di depan kita pun bisa menang atasnya. Pada akhirnya saya berdoa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya kita menjadi anak Tuhan yang senantiasa kudus lewat firman dan doa. Menjadi umat Tuhan yang cinta untuk tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan sehingga kita bisa jalankan. Pada akhirnya kita akan sanggup bertahan di dunia ini dan menantikan untuk berkat Tuhan tercurah berlimpah. Amin. Amin. Baik, kita sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan jika ada yang bertanya. Yang di online silakan jika ada yang mau ditanyakan. Bisa dipahami? Ya, baik. Oke. Jadi tentang kebenaran, tentang pakaian, ya, tentang pakaian. Kalau kita perhatikan, ya, saya cari ayatnya ya. Ya, supaya kita bisa baca di Wahyu 19 ayat 8. Wahyu 19 ayat 8 dikatakan apa? Wahyu 19 19 ayat yang ke-8. Saya share dulu ya. Oke. Nah, di Wahyu 19 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu ialah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Artinya apa? Kita perlu memiliki perbuatan kebenaran itu, ya. Tetapi sebelum memiliki perbuatan kebenaran, kita harus tahu kebenaran itu apa. Nah, tadi saya katakan, bagaimana orang bisa berbuat benar, apa yang benar di hadapan Tuhan, jika tidak suka kepada firman Tuhan yang adalah kebenaran. Benar ya? Orang Yahudi mereka bilang mereka cinta Tuhan, tetapi Tuhan datang dibunuh. Benar kan? Dan mereka bilang apa? Oh, Abraham adalah bapa kami, Musa bapa kami,
nggak masuk akal kan? Ini nggak masuk akal. Gitu. Jadi kita pun harus di atas dasar firman, di atas kebenaran, kita melakukan kehidupan kita dan kebenaran berdasarkan Alkitab. Karena kebenaran dunia dan kebenaran Tuhan itu seperti langit dan bumi bedanya. Ya, banyak orang berpikir bahwa oh ya, karena dia sudah kaya, terus jadi filantropi, banyak sumbang, oh itu orang benar. Oh banyak sekali, triliunan dia sumbang, itu orang benar. Apakah Tuhan bilang begitu? Enggak. Kebenaran Tuhan tidak dinilai seperti itu. Kebenaran dari Tuhan bahwa apa? Jika firman-Ku ada di dalam kamu. Itu. Jika firman-Ku ada di dalammu. Kemudian apa? Iman dan perbuatan tidak berbeda, sama. Itu kebenaran. Seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami tadi yang terlewat. Baik. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Jika sudah tidak ada, mungkin dari Bu Lida ada yang mau disampaikan pengumuman? Baik. Ada lagi yang lain? Sudah tidak ada? Nah, jika tidak ada, kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kita mengucapkan Tuhan. Terima kasih yang sudah ikut secara online. Sampai ketemu lagi.